Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa di channel Agung Jayanto. Mas bro semuanya, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, khususnya nikmat sehat dan nikmat panjang umur mas bro. Dan mudah-mudahan kita juga hari ini semuanya diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat bagi kita semuanya mas bro. Mas bro, biasa hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan, tapi hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan tentang mahakarya anak bangsa yang selama ini, yang selalu dihina. Ini mahakaryanya, biarpun dihina sampai ujung dunia, legasi atau jasa atau mahakarya Bapak Jokowi gak mungkin tidak di atas antariksa ini. Mas bro semuanya, kenapa hari ini saya memberikan cuplikan video tentang mahakarya Bapak Jokowi? Mas bro semuanya, selama ini Bapak Jokowi selalu diremehkan, dihinakan. Inilah pembuktiannya, biar semua pembenci dengar dan melihat, injek itu matanya, buka matanya, lihat video-video ini. Ini adalah hasil mahakarya orang yang selalu kau hina-hinakan, orang yang selalu kau rendah-rendahkan. Mahakarya yang sangat luar biasa. Mas bro semuanya, cuplikan beberapa video ini, yang pertama saya akan memberikan IKN yang sangat luar biasa. Ini yang biasanya si Sengkuni yang ngomongnya katanya mangkrak, katanya gak berhenti pembangunannya biar melihat IKN seperti apa. Yang nomor dua mas bro, saya akan memberikan cuplikan video tentang jalan tol yang semuanya dibangun merata dari Sabang sampai Merauke oleh Bapak Jokowi. Ya, melihat nih, selama ini nyinyir Tuhan karya-karya Bapak Jokowi. Yang nomor tiga, saya akan memberikan cuplikan video tentang perbatasan. Biasa masuk tapal batas yang dulu kayak kandang kambing, kayak kandang sapi, sekarang lihatlah, ini orang yang selalu kau hina-hina, ini yang orang yang selalu kau rendah-rendah. Mahakaryanya sangat luar biasa. Nomor 4 mas bro, peluncuran satelit yang namanya satelit Satria yang diluncurkan oleh Bapak Jokowi. Apakah orang-orang pembenci kaum kadrun, kaum kucur ini nggak merasakan satelitnya
jalan tolnya, nggak merasakan. Harusnya jangan merasakan, malu kalau merasakan. Ini hasil karyanya orang yang selalu kau hina. Sebenarnya malu, jangan merasakan. Jangan lewat tol, nggak usah kau merasakan satelit, nggak usah, malu sebenarnya. Ayo mas bro, kita saksikan cuplikan-cuplikan video yang dahsyat, hasil yang sangat luar biasa. Ini mahakarya yang sangat luar biasa. Selama ini kau hina, selama ini kau caci maki, selama ini kau rendahkan, ini buktinya. Ayo mas bro, kita saksikan. Let's go. Mengapa mereka begitu membenci Jokowi? Kebencian terhadap Joko Widodo bukan sekadar beda pandangan politik, tapi lahir dari rasa kehilangan kuasa, kenyamanan, dan kendali. Jokowi datang bukan dari istana, bukan dari darah biru politik. Ia datang dari Solo, dari rakyat biasa. Dan justru itu yang membuat sebagian elit merasa terganggu. Selama puluhan tahun mereka hidup dari sistem lama. Sistem yang memberi untung tanpa kerja nyata. Lalu datang seseorang yang merombak semua permainan. Proyek rente dipotong, jalur gelap ditutup, tambang dan industri dikelola untuk negeri sendiri. Yang dulu mudah kaya, kini harus bersaing. Yang dulu berkuasa, kini tersisih. Dan kebencian pun tumbuh, dibungkus agama, disamarkan isu utang, disebar lewat hoaks dan kebohongan. Ironinya, sebagian rakyat ikut termakan narasi itu. Mereka membenci pemimpin yang justru membangun untuk mereka. Jalan yang mereka lalui, listrik yang mereka nikmati, itu hasil kerja orang yang mereka hina setiap hari. Kebencian terhadap Jokowi bukan karena ia gagal, tapi karena ia berhasil mengubah permainan. Dan bagi mereka yang kehilangan kendali, keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman. Apa sih yang menyebabkan bangsa ini ditinggal tetangga-tetangga kita? Pertama, etos kerja. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, kedisiplinan nasional. Ini yang harus kita bangun kembali untuk membawa negara ini menjadi negara besar, menjadi negara... Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang
beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Hello Indonesia, beautiful, peaceful country. Friendliness and gentleness, green nature, shelters. Hello Indonesia, I love you, my body and soul sing for you. Beloved Indonesia will always be in my heart. The most beautiful Indonesia will always be adored. Hello Indonesia, beautiful, peaceful country. Friendliness and gentleness, green nature, shelters. Hello Indonesia, I love you, my body and soul sing for you. Beloved Indonesia will always be in my heart. The most beautiful Indonesia will always be Beloved Indonesia will always be in my heart. The most beautiful. Tahukah kamu bahwa di Kalimantan ada sebuah jalan tol pertama, yakni Jalan Tol Balikpapan Samarinda di Kalimantan Timur, sebuah proyek yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Groundbreaking dilakukan tahun 2011, publik optimis. Tapi setelah seremoni, muncul masalah besar. Pembebasan lahan tersendat, pendanaan tak jelas, investor mundur, dan alat berat berhenti bekerja. Bertahun-tahun, proyek ini mangkrak, menyisakan badan jalan terbengkalai di tengah hutan Kalimantan. Semua berubah ketika Presiden Joko Widodo mengambil alih. Tahun 2016, Presiden Jokowi menugaskan BUMN Karya, khususnya Jasa Marga, untuk melanjutkan pembangunan. Skema pembiayaan dirombak, APBN digelontorkan, APBD diperkuat, dan semua hambatan lahan diselesaikan satu persatu. Dalam waktu singkat, proyek yang dulunya mandek mulai bergerak lagi. Jembatan berdiri, ruas-ruas panjang teraspal, dan struktur lama yang terbengkalai akhirnya disambung. Tahun 2019 hingga 2021, tol ini diresmikan bertahap dan beroperasi penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 2, Seksi 3, dan Seksi 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, Balikpapan dan Samarinda terhubung hanya dalam hitungan menit menjadi nadi ekonomi Kalimantan, sekaligus akses utama menuju ibu kota Nusantara. Inilah perjalanan panjang sebuah proyek yang pernah mangkrak, sebelum akhirnya diselesaikan oleh tangan yang berani mengambil keputusan besar, yakni Presiden Joko Widodo. Sama seperti jalan tol, tidak bisa dimakan.
Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini. Supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Dan saya baru merasakan punya presiden Indonesia. Karena sebelumnya presiden Jawa yang ada. Presiden. Ini presiden Indonesia ini. Presiden Indonesia. Dari NTT, Papua, Maluku, itu semua digarap. Aceh, walaupun tidak katakan tanda petik nih Pak Habib, tidak kurang memilih. Loh, Saya bilang tidak Aceh memilih pun kurang. Padang yang tidak memilih dia, NTB dibangun. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tol Sigli Banda Aceh seksi 2, seksi 3, seksi 5, dan seksi 6 pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendengar biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Sebelum era Presiden Joko Widodo, keadaan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terlihat ala kadarnya dengan hanya berbentuk seperti sebuah patok perbatasan desa. Tapi semenjak Jokowi menjabat, pos lintas batas negara atau PLBN tak layak itu disulap menjadi lebih cantik dan megah. Langkah Jokowi ini sempat membuat negara tetangga iri karena dinilai sukses dalam menaikkan citra Indonesia lewat pembangunan pos batas tersebut. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap berhasil membangun daerah luar Indonesia yang selama ini kerap dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Berikut 6 perbatasan yang dipercantik Jokowi dan membuat bangga rakyat Indonesia. 1. Skou. Pos perbatasan Skou merupakan batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan pos Skou yang baru. Tampilan megah terpancar dengan hadirnya gedung utama berhiaskan ornamen khas rumah Tangfa dan ornamen lokal lainnya di sisi luar gedung. Kerennya lagi, di sini juga terdapat sebuah mercusuar 10 lantai bertinggi 50 meter yang berfungsi memantau keadaan perbatasan kedua negara. 2. Aruk. Pos ini terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sesudah direnovasi, bangunan utama yang mengadopsi rumah panjang khas Dayak itu menjadi lebih modern dari sebelumnya. Bagian badan pos tampak lebih lebar. Menaranya berbentuk tameng khas suku Dayak
namun ditambah sentuhan gaya futuristik. Selain itu, perbatasan ini juga diklaim sebagai yang termegah di Indonesia. 3. Entikong. Diresmikan pada 2016, PLBN Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lihat saja tampilan PLBN Entikong yang baru. Secara keseluruhan lebih cantik daripada sebelumnya, di mana terdapat bangunan utama yang terletak di tengah area pos perbatasan yang bernuansa modern dan etnik Dayak. Di pos ini kabarnya juga lebih megah dibandingkan pos milik Malaysia yang berada di Tabedu, Sarawak, yang secara tidak langsung menaikkan harga diri Indonesia di depan negara Malaysia. 4. Wini. Terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, pos ini menjadi gerbang batas antara Indonesia dan Timor Leste. Setelah direnovasi total dan diresmikan pada 2018 lalu, pos yang pembangunannya menelan anggaran sebesar 130,42 miliar rupiah ini menjelma jadi tempat wisata dadakan. Pasalnya, banyak warga sekitar yang datang untuk menyaksikan kemegahan ataupun bersuah foto di depan bangunan utama yang terletak di depan gerbang utama. 5. Moto Ain. Satu lagi pos perbatasan hasil karya Jokowi, pos Moto Ain namanya. Pos yang berlokasi di Kabupaten Belu, NTT ini menjembatani akses antara Indonesia dan Timor Leste. Saat ini pos Moto Ain berubah 180 derajat dari sebelumnya. Di bagian pintu masuknya dilengkapi dengan teknologi canggih, sehingga bisa ditutup dengan menggunakan remote. Berbeda dengan sebelum renovasi yang harus ditutup secara manual. Bagian gedungnya juga lebih elok dan layak untuk digunakan hingga kerap menjadi tempat untuk bersuah foto warga sekitar. 6. Sota. Pos ini tergolong baru diresmikan yakni pada tahun 2021 silam. Berada di Kabupaten Merauke yang menjadi tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini. Pos Sota versi baru terlihat lebih indah dari sebelumnya, di mana pos ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat bangunan utama PLBN seluas 1000 meter persegi, patung Garuda, gerbang Tasbara, pagar keliling, CCTV portal, X-ray scanner, hingga walk-short metal detector. Dengan adanya pembangunan pos perbatasan menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah pusat memiliki kepedulian untuk membangun wilayah-wilayah terluar yang selama ini memang kurang diperhatikan. Sebelumnya, pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti PLBN Sko ini. 36.000 warga dari seluruh Indonesia ramai-ramai saksikan Istana Presiden di IKN. Libur Natal dan Tahun Baru 2025 menjadi saksi sejarah baru bagi Ibu Kota Nusantara, IKN. Di tengah berbagai narasi pesimis yang sempat menghiasi media, soal proyek mangkrak, pembangunan terhenti, atau kurangnya minat publik, fakta di lapangan justru berkata sebaliknya. Kawasan IKN di Kalimantan Timur diserbu 36.000 warga dari seluruh penjuru Indonesia, menjadikannya salah satu destinasi paling diminati selama libur panjang ini. Sejak pagi hari, Minggu, 28 Desember 2025, antrean kendaraan sudah memanjang hingga keluar dari jalur masuk kawasan inti pemerintahan. Mobil pribadi, bus pariwisata, hingga motor dari berbagai daerah terlihat berbondong-bondong datang, bukan untuk berbelanja atau berwisata alam, tapi untuk menyaksikan langsung kelahiran Ibu Kota Baru Indonesia, sebuah simbol harapan dan kemajuan bangsa. Di antara ribuan pengunjung itu, ada kisah yang menyentuh hati. Nur Hayana, seorang lansia yang tak mau ketinggalan momen bersejarah ini. Meski harus berjalan perlahan dengan tongkat penyangga, semangatnya tak kalah dengan pengunjung muda. Ia datang dengan mata penuh cinta pada tanah kelahirannya, Kalimantan Timur, dan hati yang penuh kebanggaan. Baginya, melihat Istana Presiden dari jarak dekat bukan sekadar keinginan, tapi sebuah bukti nyata bahwa mimpi Indonesia baru benar-benar nyata.
Tak hanya warga lokal, antusiasme juga datang dari luar pulau. Gabriel Sugeng, seorang warga Bandung, Jawa Barat, sengaja memesan tiket pesawat jauh-jauh hari hanya untuk menyaksikan transformasi IKN dengan mata kepala sendiri. Baginya, kehadiran ibu kota baru bukan hanya soal politik atau administrasi, tapi harapan besar bagi pemerataan pembangunan dan kebangkitan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Ia berharap, kehadiran IKN tak hanya megah di atas kertas, tapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, dari lapangan kerja hingga peluang usaha. Respons luar biasa ini pun direspons cepat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN. Untuk pertama kalinya, pengunjung diberikan akses istimewa, diperbolehkan masuk hingga ke pelataran Istana Negara. Ini bukan sekadar kebijakan terbuka, tapi bentuk kepercayaan bahwa rakyat layak menyaksikan, merasakan, dan merayakan kebanggaan nasional ini. Hasilnya, 10.050 kendaraan berhasil masuk kawasan, membawa total 36.000 jiwa yang datang dengan rasa penasaran, harapan, dan cinta pada masa depan Indonesia. Yang menarik, kunjungan ini bukan sekadar selfie di depan istana lalu pulang. Banyak pengunjung yang berlama-lama, berdiskusi, mengambil catatan, bahkan berdoa di area terbuka. Mereka melihat IKN bukan sebagai proyek pemerintah semata, tapi sebagai warisan untuk anak cucu. Kota hijau, berkelanjutan, berbasis teknologi, namun tetap menjunjung tinggi nilai lokal dan kearifan Kalimantan. Fenomena ini juga membantah asumsi bahwa IKN hanya untuk kalangan elit atau pejabat. Faktanya, dari petani, guru, pedagang, hingga pensiunan, semua merasa memiliki bagian dalam proyek ini. Mereka datang bukan karena diundang, tapi karena merasa dipanggil oleh sejarah. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian, IKN hadir sebagai cahaya optimisme. Ia adalah bukti bahwa Indonesia masih mampu bermimpi besar, merancang masa depan, dan mengajak seluruh rakyatnya untuk ikut berjalan dalam mimpi itu. Bahkan meski harus berjalan perlahan dengan tongkat. Jokowi adalah presiden terburuk. Kita akan menyaksikan tentunya peluncuran satelit Republik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent. Mas bro, seharusnya pembenci-pembenci itu malu, Mas bro, kalau melihat legasi mahakarya orang yang selama ini dihina. Buka telinga, buka matanya, yang melihat hasil karya orang yang selalu dihina, yang selama ini dibilang pelongo-pelongo, dibilang tidak bisa apa-apa. Tapi Mas Bro, hasil karyanya tidak ada duanya presiden di Indonesia. Apa yang sono, yang warna ono benderanya, yang bisa membangun seperti ini? Tidak juga. Tapi si tukang kayu, orang yang selalu dihina, buktinya ada. Mas Bro semuanya, terima kasih sudah melihat cuplikan-cuplikan video dari kami. Mudah-mudahan video ini menjadikan wawasan dan pengetahuan kita semuanya, khususnya si pembenci kaum kadrun, biar buka telinga dan buka mata yang melihat karya tinggalannya Bapak Jokowi. Terima kasih Mas Bro yang sudah bersama di channel Agung Cayanto ini.
Saya tidak bosan-bosannya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Bro dan semuanya yang sudah mendukung channel Agung Cayanto ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan wawasan dan bisa memberikan tambahan pengetahuan. Dan jangan lupa Mas Bro, saya minta dukung dan supportnya. Mudah-mudahan channel Agung Cayanto ini menjadi channel yang lebih maju dan lebih sukses lagi Mas Bro. Mas Bro semuanya, saya juga tidak ada bosan-bosannya memberi atau meminta pada diri saya sendiri maupun pada Mas Bro dan semuanya. Ayo kita tolak hoak, kita jaga toleransi kita jaga persatuan kita Mas Bro, kita jaga NKRI kita Mas Bro, karena NKRI adalah harga mati Mas Bro. Salam waras.